Saudara, kedua pelatih Patrick Kluivert dan Branko Ivanovic sama-sama saling melempar cywar jelang laga timnas melawan Tiongkok. Mereka sama-sama optimistis meraih kemenangan di laga hidup mati ini. Jelang timnas melawan Tiongkok ini akan kita bahas bersama analis sepak bola ada Muhammad Kusnaini dan Bungkus. Laga 5 Juni besok sama-sama menjadi pertandingan penting untuk kedua tim. Prediksinya seperti apa nih Bungkus? Iya, ini pertandingan yang bagi kedua tim tidak ada pilihan lain kecuali menang ya. Tidak hanya Indonesia, China atau Tiongkok ini juga butuh kemenangan karena mereka sekarang masih di dasar klasemen. Untuk melewati peringkat Bahrain, melewati peringkat Indonesia, satu-satunya jalan mereka harus 3 poin. Bahkan termasuk 3 poin di laga terakhir nanti melawan Bahrain. Nah itu saya pikir faktor kunci yang akan membuat Tiongkok kali ini bermain akan berbeda dengan di laga pertama ketika mereka bermain sangat defensif ya. Mereka bertahan di daerah pertahanan sendiri kemudian melakukan serangan balik. Karena saat itu kondisinya mereka memang tidak wajib menang lah istilahnya. Indonesia waktu itu kan lebih diunggulkan karena sedang dalam performa yang cukup baik. Kali ini tidak ada pilihan bagi China kecuali harus menang karena itu mereka akan bermain lebih terbuka. Nah ini sebetulnya agak menguntungkan kalau China bermain lebih terbuka ya. Karena timnas kita ini ada kecenderungan kalau menghadapi lawan yang bermain sangat defensif, yang menunggu di area pertahanan sekitar 30 meter, kadang-kadang kita mudah frustrasi gitu loh. Kesulitan membongkar pertahanan, kemudian agak lalai, kecolongan. Nah kalau lawan bermain lebih normal seperti waktu menghadapi Bahrain, itu tim kita bisa bermain lebih lepas, bisa bermain lebih sesuai dengan game plan. Nah saya berharap mudah-mudahan nanti di pertandingan lawan China nanti, China bermain lebih keluar, tidak terlalu banyak menunggu di area pertahanan, kita bisa bermain lebih terbuka, lebih normal, dan akhirnya bisa menampilkan permainan terbaik dan menang. Oke, nah Bungkus ini kan Tiongkok sepertinya nih sudah menyiapkan strategi untuk menyerang cepat dan ini sudah diceritakan oleh Branko Ivanovic bahkan di media massa dan sepertinya antisipasi yang dilakukan oleh timnas ini seperti apa, Bung? Iya, nomor satu saya pikir pemain kita harus betul-betul fokus, tidak boleh kecolongan lagi seperti di pertemuan pertama ya. Karena di pertemuan pertama itu sebetulnya kita secara permainan cukup bagus, menguasai permainan, mendominasi possession ball, tapi kecolongan oleh serangan balik. Kali ini saya berharap para pelatih dan pemain sudah belajar dari situasi pertandingan pertama, di mana mereka berkali-kali bisa dieksploitasi pertahanannya saat lawan melakukan serangan balik. Kali ini jangan sampai terjadi lagi. Karena itu kuncinya menurut saya kualitas dan kerjasama di lapangan tengah itu harus jauh lebih baik. Keseimbangan antara pertahanan dan menyerang itu harus sangat baik. Dan itu membutuhkan pemain-pemain yang punya kematangan di lapangan tengah. Makanya saya berharap duet Tom Haye bersama dengan Joy Pelupesi yang sudah bermain sangat baik waktu lawan Bahrain itu dipertahankan. Jadi kalau Coach Kluivert bermain dengan formasi 3-4-3, maka double pivotnya itu Tom Haye bersama dengan Joy Pelupesi. Nah kalau Coach Kluivert mengubah permainan menjadi 4-3-3, saya berharap tetap ada Joy Pelupesi, Tom Haye, dan satu lagi Ricky Kambuaya. Jadi nanti tergantung bagaimana Coach Kluivert meramu susunan pemain. Apakah 3-4-3 lagi seperti lawan Bahrain atau menjadi 4-3-3 seperti pertandingan sebelumnya lawan Australia. Nah, Bungkus, ini kan kita tahu bahwa Indonesia tidak diperkuat oleh 5 pemain termasuk Martin Pas. Tadi Bungkus sendiri mungkin mengatakan bahwa lini tengah ini harus kuat dan tentu kita juga harus menyiapkan pengganti Martin Pas yang siap dengan serangan-serangan dari Tiongkok. Kira-kira siapa yang paling pas menggantikan peran dari Martin Pas ini? Kalau di posisi penjaga gawang saya sama sekali tidak khawatir ya. Kita punya penjaga gawang yang tidak kalah berkualitas. Ada Audero yang punya pengalaman sangat panjang di Liga Italia. Bahkan pemain-pemain yang lokal yang menjadi alternatif di posisi di bawah Mistar itu juga cukup baik. Kualitasnya, pengalamannya cukup banyak. Ada Hernando, ada Nadeo, ada Reza yang kualitasnya mungkin masih di bawah Audero tapi tidak terlalu jauh. Jadi kalau posisi kiper saya tidak terlalu khawatir. Yang saya khawatir itu justru di lini depan karena kita kehilangan 2 pemain sekaligus. Kita kehilangan Orat Mangun di sisi kiri, kita kehilangan Marcelino di sisi kanan. Sehingga kali ini Ole akan bermain dengan 2 pemain yang ada di sisi kiri dan kanan yang dua-duanya bukan merupakan pilihan yang biasa dimainkan di laga sebelumnya. Oke. Berarti masih pede tuh dengan backupnya dari Ole Romeni, Bungkus. Kalau Ole nggak perlu backup karena dia bisa main ya. Nah, mungkin persoalannya siapa yang menggantikan nanti Orat Mangun? Siapa yang menggantikan Marcelino? Dugaan saya yang menggantikan Marcelino adalah Egy. Karena Egy ini kan termasuk pemain yang konsisten penampilannya di Liga 1. Di timnas senior, Egy juga termasuk pemain yang konsisten dalam membantu mencetak gol. 9 gol dari 31 pertandingan itu artinya dia pemain lokal termasuk yang paling produktif. Nah, yang menarik adalah siapa yang akan menggantikan peran Orat Mangun. Kita punya beberapa alternatif. Kita pernah mencoba
coba Dean James ya di pertandingan waktu lawan Australia. Kita juga punya Rafa Strijk yang sebelum ini juga sering dimainkan di posisi agak ke kiri. Nah, tapi kita juga punya alternatif sekarang Lily Pali. Posisi Oke, dia di Borneo itu kurang lebih sama dengan posisi Orat Mangun kalau main di timnas Indonesia. Jadi salah satu alasan pemanggilan Lily Pali kalau menurut saya salah satunya adalah untuk menjadi alternatif bagi perannya Orat Mangun. Masalahnya apakah Lily Pali kondisinya cukup bugar karena dia ini kan belum terlalu lama pulih dari cedera ya. betul, Waktu betul. liga juga dia main cuma di 2 laga terakhir sebelum akhir musim. Sehingga memang kita harus melihat kembali apakah cukup bugar untuk main 90 menit. Tapi kalau kondisinya bagus, Lily Pali ini bisa menjadi alternatif yang bagus di posisi kiri. Di kanan Egy, di kiri Lily Pali, di tengahnya atau sebagai ujung tombak ada Ole Romeni. Itu akan menjadi kombinasi yang cukup kuat. Oke, oke, baik. Nah, Bungkus, ini kan kita tahu bahwa kedua pelatih ini saling melakukan cywar. Ini sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu optimistis bisa menang dari dua belah pihak ini? Kalau China, saya pikir bukan masalah optimistis. Memang mereka wajib menang, sehingga pernyataan pelatihnya itu lebih merupakan upaya untuk memotivasi para pemain. Dan saya pikir pemain-pemain China, ofisial China juga tahu bahwa di GBK kita akan menjadi tim yang berbeda. Dengan dukungan lebih dari 70.000 penonton, kita terbukti sudah bisa membuat Bahrain ini kesulitan waktu terakhir bertemu di Jakarta ya. Jadi tim China juga menyadari bahwa pertandingan di GBK kali ini jauh lebih berat dibanding ketika mereka menjamu Indonesia di Qingdao ya. Ya, betul. Dan karena itulah menurut saya berusaha pelatihnya ini memotivasi para pemain supaya optimis, supaya tidak gentar menghadapi tekanan publik GBK. Nah justru menurut saya dari sisi Indonesia, Clifford memang pada dasarnya layak optimis karena permainan Indonesia di pertandingan sebelumnya lawan Bahrain itu sudah jauh meningkat dibanding laga sebelumnya lawan Australia. Dan Oke. satu-satunya pintu menurut saya kalau kita mau bersaing lolos ke putaran berikutnya memang harus 3 poin tambahan. 3 poin dari Jepang akan sangat sulit, jadi 3 poin yang paling realistis adalah menghadapi China. Oke, baik. Bungkus, terima kasih untuk insight-nya. Baik. Semoga besok timnas bisa Amin. mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sekali lagi Bungkus, sampai kita berjumpa lagi. Amin.